Tapi benar-benar bisa diterapkan nggak sih di Indonesia, di negara tercinta ini? Jadi kita nggak perlu keluar biaya yang besar. Indonesia ini perlu dorongan dari pemerintah juga kan pastinya gitu. Seseorang bernama Hiro yang merupakan pengantar pizza. Hai guys, selamat datang di podcast kami. Kenalin, aku Vela sebagai host hari ini. Jadi kita akan membahas apa sih pada hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan ngomongin tentang metaverse. Jadi apa sih itu metaverse, gimana perannya dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan sains ya. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah mulai kuliah kan ya sekarang? Iya, Sudah mulai kuliah. Apalagi nanti tugas-tugasnya apakah tertimbuk dengan tugas atau masih baik-baik saja sejauh ini? Wah, sekarang sudah terserang banyak, sudah menumpuk. Menumpuk banget sih, tugasnya banyak banget itu. Gimana tuh ngerjainnya? Kemarin kan sebelum lebaran tuh kalian masih libur atau jangan-jangan masih nugas nih di tengah-tengah takbir mungkin? Gimana nih? Pastinya ya tugas selalu, meskipun libur ya. Ya kita itu libur, terus ya masih Zoom gitu loh, online. Oh gitu. Lewat rumah kan kita mudik gitu loh, udah mudik. Jadi- Tapi ya tugasnya masih ada. Jadi pas mau lebaran itu kan ada libur, tapi itu nggak full libur. Jadi gitu. semua kegiatan perkuliahan itu didaringkan. Oh gitu. Liburnya itu kan H+ seminggu setelah lebaran. Hamin seminggu. Hamin seminggu. Hamin seminggu. Iya, jadi dikit banget jatah liburnya. Ngomong-ngomong tentang teknologi, sekarang kan udah berkembang pesat banget ya. Apalagi sebagai Gen Z, terus Gen Alpha, terus gen bawahnya juga itu kan masih terpapar banget ya sama teknologi. Ya, ini cukup menarik ya. Karena kan seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang udah pesat banget, termasuk di dunia pendidikan itu sendiri. Apalagi semenjak diterpa corona, kan kita semakin lekat kepada teknologi itu sendiri. Dan sejauh ini, teknologi dalam pendidikan sampai menciptakan dunia yang keren banget nih. Nah, jadi dunia yang dimasukkan adalah metaverse. Dalam sebuah jurnal didefinisikan metaverse sendiri merupakan teknologi masa kini yang menggabungkan dunia realitas dan dunia digital yang canggih banget lah. Wih, apa sih dunia yang digadang-gadang kayak keren banget itu? Nah, ini yang harus kita tahu. Dunia yang dimasukkan itu adalah metaverse. Dalam sebuah jurnal didefinisikan metaverse sendiri merupakan teknologi masa kini yang menggabungkan dunia realitas dan dunia digital yang canggih banget. Oh, jadi gitu ya definisi dari metaverse sendiri. Tapi kalau secara histori, terus teknologi, mungkin perkembangannya juga dalam pendidikan, implementasi dan sebagainya itu gimana sih? Pasti menarik banget gak sih? Iya, menarik banget sih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau metaverse itu teknologi yang gimana tadi? Yang menggabungkan antara dunia reality dan dunia digital. Oh, oke. Itu kalau secara histori gimana sih? Nah, ini pertanyaannya cukup bagus. Jadi asal muasal metaverse itu sendiri itu berasal dari novel. Oh, Novel karya dari Pak Neal Stephenson yang judulnya adalah Snow Crash. Nah, di novel ini Pak Neal itu menceritakan tentang seorang tokoh bernama Hiro yang merupakan seorang pengantar pizza. Tapi kalau di dalam metaverse, Hiro ini adalah seorang ahli pedang. Nah, selain itu, Hiro ini tuh juga bikin suatu perangkat lunak yang dipakai buat mertas. Konsep metaverse ini tuh awalnya diterapkan dalam Facebook oleh siapa? Pendiri Facebook? Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg. Nah, itu pokoknya ya. Iya. Tapi di Facebook ini kan metaverse itu merupakan tempat koneksi sosial. Nah, jadi kalau si Hiro tadi, kalau di dunia nyata dia pengantar pizza, tapi di dunia virtual ini dia menjadi seorang ahli pedang. Oh, jadi kayak orang yang sama tapi tuh profesinya beda banget ya? Ya. Oke. I see. Nah,
Jadi kan kalau di sosmed itu kan digunakan untuk berkoneksi sosial ya. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan sendiri itu gimana sih metaverse? Kalau dalam dunia pendidikan ini sebenarnya agak-agak mirip fungsinya. Kalau di Facebook itu kan buat koneksi sosial. Iya. Nah, jadi mempermudah komunikasi atau berinteraksi. Sementara di dunia pendidikan, metaverse ini tuh mempermudah siswa untuk berinteraksi dengan objek yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, dan pada umumnya itu biasanya menggunakan alat seperti VR, terus AR. Jadi ya pakai alat-alat kayak gitulah. Yang canggih-canggih gitu. Pakai alat yang canggih. Tadi kan udah ada ya istilah metaverse yang udah dijelasin juga. Nah, sekarang sudah ada tuh AR sama VR apa sih? Nah, Banyak jadi istilah nih ya. ya emang semua itu berkaitan kan ya. Iya. Nah, jadi itu konsepnya AR dan VR tuh aku jelasin satu-satu ya. Oke. Nah, kalau AR sendiri itu kan singkatannya dari augmented reality. Itu menggabungkan benda-benda dalam dunia virtual atau maya yang diproyeksikan ke dunia dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya bisa lah 2 dimensi atau 3 dimensi. Sehingga objek virtual ini dapat disentuh, dilihat dan didengar. Disentuh, dilihat dan didengar. Sedangkan kalau VR ini singkatan dari virtual reality, adalah teknologi yang menghasilkan visual atau suasana realistis 3 dimensi sehingga penggunaan dapat berinteraksi dengan lingkungan virtual yang disimulasikan oleh komputer. Rumit banget ya. Iya, tapi agak bingung gitu. Simpelnya gimana Iya. sih kalau Yang simple iya sebenarnya udah dipahami udah gitu loh. dipahami gitu. Sebenarnya tuh gini, kalau AR itu dunia maya yang objeknya dibuat senyata mungkin. Saking nyatanya sampai bisa dipegang dan dirasakan dengan panca indera. Jadi dunianya tuh beneran di depan mata gitu loh. Kalau VR itu hasilnya berupa visual. Berupa visual. Mungkin kalau dilihat dari pengertiannya sih hampir sama ya kayak AR tadi. Tapi kalau dilihat dari bentuknya baru kelihatan tuh bedanya. Contohnya nih itu, kalian pasti tahu game-game dulu tuh ada yang sempat viral, Pokemon Go. Tahu nggak Pokemon Go? Tahu. Yang cari-cari Pokemon, Iya, jalan itu. bawa HP. Itu kalau nggak salah sampai ada kasusnya yang Ketabrak itu ya? nggak sih? Iya, sampai ketabrak juga. Sampai ketabrak. Masuk jurang lah. Emang Pokemonnya itu berkeliaran yang mana-mana gitu. Nah, tahu kan itu kan? Tahu. Nah, itu contoh dari konsep AR. Oh, Contoh dari konsep AR. Nah, kalau VR-nya itu sendiri, itu contohnya kayak ini loh, sandbox yang ada di PIM. Yang tembak-tembak. Oh iya ya. Tahu nggak? Jadi kayak pakai Oh. itu loh, kacamata. Nah, Mungkin teman-teman yang nggak tahu nih alatnya kita munculkan di sini. Tolong editor ya, munculkan di sini. Jadi udah berkembang keren banget ya teknologi itu. Jadi bukan hanya untuk hiburan tapi juga sebagai penunjang pendidikan agar lebih efektif dan imersif. Itu tadi kan sudah dijelaskan ada metaverse, AR juga VR. Tapi kalau implementasinya sendiri itu gimana sih dalam pendidikan? Oke, sebelum kita ke implementasi nih, kita kembali lagi flashback dulu lah. Seperti yang dipaparin sama Virga tadi nih, kan metaverse itu suatu teknologi berupa VR dan AR kan. Nah, ini juga bisa loh diimplementasikan di pembelajaran sains kayak gini di dalam zaman yang penuh teknologi ini loh. Nah, terus kalau AR sendiri itu kan suatu teknologi yang berupa objek 3 dimensi kan. Nah, itu kan diproyeksikan ke dalam dunia nyata. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau contoh realnya mungkin penerapan yang benar-benar diterapin itu kayak gimana sih bentuknya? Oh, kayak contohnya nih di pembelajaran sains sendiri kan. Nah, itu seperti sistem tata surya. Oh, Nah, itu kan kalian tahu nggak sih sistem tata surya itu kan terdiri dari planet apa aja gitu kan. Nah, itu kita kan mau lihat bentuknya itu gimana, terus
warnanya itu apa aja, tata letaknya itu gimana gitu kan. Nah itu kan kita nggak harus apa ya pergi ke luar angkasa dulu gitu kan. Nggak mungkin. Pariwisata kali ya. Masa iya ke luar angkasa dulu terus kita amatin gitu, nggak mungkin. Jadi dengan adanya teknologi AR ini kan kita bisa lihat gitu loh secara 3D gitu, kayak bentuknya itu gimana, planet Saturnus oh kayak gini, Jupiter oh kayak gini, besar ya ternyata gitu, terus warnanya apa aja gitu kan. Terus kayak ada lagi nih tumbuhan. Nah kita kan mau ngamatin jaringan film sama jaringan silem nih. Nah kita kan nggak mungkin ya, maksudnya itu kayak belah dulu terus apa kita amati gitu ya, mungkin iya ribet Nggak perlu cabut-cabut terus. kan nggak apa ya bisa aja gunain mikroskop gitu loh. Iya. Bisa aja, tapi kan dengan adanya AR ini kita bisa gunain semaksimal mungkin gitu loh. Jadi mengurangi resiko juga ya. Kan udah teknologi yang secanggih ini kenapa nggak dimanfaatin gitu loh, seperti itu. Jadi itu tadi kalau AR tuh ngeimplementasikan kayak gitu ya, Kayak gitu. di alam semesta sama tumbuhan, biar nggak repot-repot. Iya. Nah tapi kalau di VR sendiri itu implementasinya gimana? Kalau VR sendiri tuh ya, virtual reality itu kayak suatu teknologi yang kayak kita tuh benar-benar berada di bawah apa ya, ke dalam masuk ke dunia itu gitu loh. Nah itu tuh kayak implementasi. Kayak saat kita praktikum nih, misal kayak praktikum kimia kan, kalian pernah tau praktikum kimia? Sering dong. Nah itu kan praktikum kimia ada bahan-bahan yang kayak kita itu harus ngelakuin metode khusus ataupun proses yang khusus untuk ngelakuin praktikum itu. Nggak Siapa mungkin- tahu berbahaya, beracun. Meledak. Bahaya. Meledak. Meledak gitu. Ya. Nah, terus gimana gitu. Nah, contohnya itu kayak laboratorium virtual. Nah, kita kan bisa dong praktikum di situ, kayak praktik titrasi, terus mencampurkan larutan apa dengan apa tanpa kayak punya risiko yang kayak bahaya gitu loh, kayak zat radioaktif gitu kan. Nah itu kan kayak bahayanya kayak diradiasi atau gimana gitu kan. Gitu. Jadi potensinya sangat-sangat menguntungkan ya, maupun AR atau VR itu. Iya menguntungkan banget sih, apalagi dengan adanya itu kan bisa menguntungkan ke kayak pembelajaran kita gitu loh, bisa merevolusi pembelajaran sains di Indonesia ini gitu. Jadi anak-anak itu kayak bisa bisa pembelajaran itu lebih nyata gitu loh dengan adanya teknologi ini gitu. Jadi kayak lebih tergambar gitu ya, tergambar bukan cuma kayak ngawang-ngawang atau bayangkan gitu. Setiap teknologi itu kan ada sisi baik ataupun sisi buruknya, positif negatif lah ya. Pasti ada. Kalau metaverse sendiri itu ada nggak sih sisi positifnya? Kalau untuk metaverse ya, jadi gini, kalau metaverse itu salah satu daya tarik utamanya itu kan kayak fasilitasnya gitu. Kemampuan buat bikin interaksi itu jadi kayak lebih nyata gitu, meskipun kayak kita beda negara, beda tempat gitu. Jadi nggak cuma buat telepon aja, video call, itu kan udah basic banget kalau itu. Di metaverse ini kita bisa hadir, bahkan bisa bikin avatar kita sendiri, kayak karakter kita sendiri gitu. Jadi kayak karakter yang menggambarkan diri kita itu ya. Iya. Semaunya kita gitu. Iya, jadi kayak bentuk 3 dimensi gitu. Bahkan kerja bareng juga bisa dari jarak jauh, kayak zaman sekarang ini bisa lewat Zoom, atau juga dalam dunia perkuliahan ini bisa belajar dari jarak jauh juga. Dan selain itu juga metaverse bisa membuka peluang bisnis yang baru. Jadi kayak dunia metaverse ini gak ada batasnya. Di sana itu kita bisa hadir di konser-konser virtual, kayak zaman sekarang kan udah banyak tuh VTuber yang terkenal yang subscribernya udah jutaan. Oh iya. Itu bahkan salah satu dari mereka tuh udah ngadain konser yang berbayar gitu. Jadi mereka hadir dalam bentuk hologram di panggungnya. Kayak kalau di K-pop tuh ada
ada gitu Kak salah Oh, satu iya. grup. Iya. Nanti kita akan memunculkan di sini ya. Kita tolong munculkan di sini ya. Jadi kita nggak perlu keluar biaya yang besar kayak tiket pesawat, masih booking kursinya, gitu. Hotelnya apalagi. Iya. Tadi kan udah di-mention ya kalau metaverse ini juga atau teknologi ini juga ada peluang di dunia bisnis. Itu gimana sih detailnya? Ini juga nggak kalah menarik ya. Jadi metaverse itu juga punya potensi ekonomi yang luas banget. Jadi banyak orang yang udah mulai jualan online gitu kayak properti virtual, terus toko baju avatar gitu. Jadi kayak tadi itu sampai bikin event-event online. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke tempat diadakan ya. Oh, alah, jadi selain tiket konser, atribut-atribut avatar itu juga bisa dijual? Bisa banget. Ya bisa nggak sih diterapkan? Soalnya negara kita kan Iya. masih disebut negara yang berkembang nih. Jadi dananya juga masih membagi ke sana kemari, pembangunan juga belum merata dengan Iya, segala Banyak korupsi. soal efisiensi. Lah masalah di mana itu tapi Iya. bisa nggak sih sekiranya diterapkan? Kalau itu sih bisa-bisa aja gitu. Ya balik lagi sih ke pemerintah itu kan. Iya. Pemerintah itu kan apa ya, maksudnya itu kayak perangkat teknologi AR sama VR itu kan nggak murah gitu loh harganya gitu. Jadi pemerintah itu kayak harus memprioritaskan ke apa ya, sektor-sektor yang terutama itu ya pendidikan itu, pendidikan itu sendiri. Jadi juga bergantung kepada pemerintah. Untuk pemerintah mohon dukungannya Ya. ya agar pendidikan kami juga maju gitu ya. Jadi Jangan korupsi lagi loh. betul, nggak tertinggal-tinggal banget lah. Teknologi itu kan ada sisi baik sama buruknya ya, positif negatif lah ya. Pasti Kalau metaverse sendiri itu gimana sih sisi positifnya? Kalau untuk metaverse ya, jadi ini kalau metaverse itu salah satu daya tarik utamanya itu kan kayak fasilitasnya gitu, kemampuan buat bikin interaksi itu jadi kayak lebih nyata gitu, meskipun kayak kita beda negara, beda tempat gitu. Jadi nggak cuma buat telepon aja, video call, itu kan udah basic banget kalau itu. Di metaverse ini kita bisa hadir, bahkan bisa bikin avatar kita sendiri, kayak karakter kita sendiri gitu. Jadi kayak karakter yang menggambarkan diri kita itu ya. Tapi Iya, semaunya kita gitu. iya. Jadi kayak bentuk 3 dimensi gitu. Bahkan kerja bareng juga bisa dari jarak jauh kayak zaman sekarang ini, bisa lewat Zoom, atau juga dalam dunia perkuliahan ini bisa belajar dari jarak jauh juga. Oke, selain ditinjau dari kelebihannya, gimana kerennya teknologi dan juga metaverse ini, tapi ada nggak sih kekurangan kayak dark side dari si teknologi maupun metaverse ini? Gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin. Ya, untuk kekurangannya itu, jadi walaupun kedengaran keren nih ya metaverse kayak futuristik banget, metaverse juga punya banyak tantangan sih. Salah satunya kayak keamanan privasi data. Jadi mereka tuh metaverse tuh bisa merekam gerak-gerik kita, kayak ekspresi kita, kayak data-data kita ya. Agak serem ya. Iya. Ya, jadi bahaya banget. Nah, selain dari masalah tadi tuh ada lagi nggak sih yang bisa muncul gitu kepada Ada. pengguna? Pasti ada sih ya. Aku nambahin ya. Banyak sih sebenarnya kayak masalah-masalah yang ditimbulkan dari metaverse ini sendiri. Kayak kan banyak sekali anak-anak yang ketergantungan teknologi sekarang ini, apalagi kan nggak bisa lepas lah sama Iya. namanya HP itu nggak bisa lepas. Oh, ya. Aku juga Nah, sih. semakin kita tenggelam di dunia virtual, makin besar kemungkinan kita jadi kecanduan dan lupa sama dunia nyata. Ini bisa jadi dampaknya itu ke kesehatan mental atau fisik. Nah, kan banyak main HP, terus iya. matanya Iya. wah minus, banyak orang-orang kan sekarang seperti enggak, maaf ya. Iya, saya gitu. Enggak, Kalian main HP. kebanyakan main HP Bang. Oh. Ya. Mengakui ya, nggak apa-apa. Iya, saya mengaku. Terus di
Terus selain kesehatan fisik juga ke hubungan sosial. Gimana Kan tuh? anak-anak sekarang kan mainnya HP terus. Kalau dulu kan kita main kayak main apa? Umpet. Peta umpet, Iya. kejar-kejaran, maling-malingan, ya itu kan di luar kan. Kita betul. juga apa ya? Jadi hubungan sosial sama teman-teman nih kadang minggu ayo kumpul di sini ya gitu. Nah, gitu kan. Kalau anak sekarang nggak ada. Oh iya sih. Nah, mungkin kumpulnya di dunia ya di game sih. Iya. Tapi kan itu nggak bagus juga. Nah jadi bener banget tuh kan emang nggak bisa dipungkiri kalau anak-anak zaman sekarang itu bener-bener ketergantungan sama teknologi, bener sih aku setuju banget. Tapi selain ketergantungan itu ada lagi nggak sih mungkin isu-isu yang lebih serius barangkali? Nah, karena ketergantungan itu sendiri ada apa namanya? Kan metaverse ini kan butuh alat-alat yang mendukung juga. Kayak untuk alat VR gitu kan, ada Oh, iya kacamatanya, terus bener-bener. headset, Ah. terus alat yang apa buat tangan-tangan itu kan harganya juga mahal. Iya. Nah, nggak semua orang kan bisa beli gitu. Terus bisa-bisa malah nambah jurang digital antara yang mampu dan yang enggak. Oh, Iya, jadi kayak pastinya menciptakan sih. kesenjangan. Kesenjangan sosial. Sebagai penutupnya, menurut kalian metaverse ini benar bisa dikembangin nggak sih atau diterapin di negeri kita tercinta ini? Bisa aja sih ya. Bisa pasti. Iya pasti Bisa, bisa pasti. sih. Saya optimis banget nih. Ya meskipun ada tantangan, tapi ini kan apa ya sebuah teknologi yang harus kita gunain semaksimal mungkin gitu loh. Dan kita itu ya Indonesia ini apa ya perlu dorongan dari pemerintah juga kan benar pastinya sih, gitu benar. untuk menciptakan teknologi yang sebagus ini gitu loh. Aku setuju banget nih sama pendapat teman-teman tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami di hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari aku Vela sebagai host hari ini.